Pernahkah Anda mengalami kesemutan? Kesemutan biasanya terjadi pada posisi kita tidur dan pada keadaan tertindih. Kesemutan bisa juga terjadi ketika terlalu lama pada posisi tertekuk, seperti duduk bersila. Walaupun nantinya hilang dengan sendirinya ketika tekanan sudah tidak ada atau posisi sudah tidak terlipat lagi, namun kesemutan dapat menggambarkan indikasi beberapa penyakit. Setidaknya ada 8 jenis penyakit yang bisa diidentifikasi oleh kesemutan. Apa saja itu? Simak video ini sampai selesai. Namun yang belum like dan subscribe video ini, di-subscribe dulu agar dapat mengikuti video selanjutnya. 1. Diabetes mellitus atau DM. Pada pasien DM, kesemutan merupakan gejala kerusakan pada pembuluh darah. Akibatnya, darah yang mengalir di ujung-ujung saraf berkurang. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengendalikan kadar gula darah secara ketat. Juga mengonsumsi obat seperti gabapentin, vitamin B1, dan B12. 2. Stroke. Kesemutan dapat jadi tanda stroke ringan. Biasanya disebabkan sumbatan pada pembuluh darah di otak yang mengakibatkan kerusakan saraf setempat. Gejala lain yang muncul yaitu rasa kebas separuh badan, lumpuh separuh badan, buta sebelah mata, sukar bicara, pusing, penglihatan ganda, dan kabur. Gejala berlangsung beberapa menit atau kurang dari 24 jam. Biasanya terjadi waktu tidur atau baru bangun. Kondisi ini harus ditangani karena bisa berkembang menjadi stroke berat. 3. Penyakit jantung. Kesemutan tak hanya akibat reumatika tekanan, tetapi karena komplikasi jantung dengan sarafnya. Pada pasien jantung yang sedang menjalani operasi pemasangan klep, terdapat bekuan darah yang menempel. Bekuan itu bisa terbawa aliran darah ke otak, sehingga terjadi cerebral embolik. Bila sumbatan di otak mengenai daerah yang mengatur sistem sensorik, si penderita akan merasakan kesemutan sebelah. Jika daerah yang mengatur sistem motorik juga terkena, kesemutan akan disertai kelumpuhan. 4. Infeksi tulang belakang. Ini menyebabkan bagian tubuh dari pusar ke bawah tak dapat digerakkan. Penderita tak dapat mengontrol buang air kecil, buang air besar pun sulit. Penyakit ini dinamakan mellitus atau radang sumsum tulang belakang. Tingkat kesembuhan tergantung pada kerusakannya. Bisa sembuh sebagian, tetapi ada juga yang lumpuh. 5. Reumatik. Penyakit ini bisa menimbulkan kesemutan atau rasa tebal. Dalam hal ini, saraf terjepit akibat sendi pada engsel, misalnya sendi pergelangan tangan, berubah bentuk. Gejala kesemutan biasanya hilang sendiri bila reumatik sembuh. 6. Spasmofilia atau tetani. Kesemutan bisa jadi salah satu indikasi penyakit ini. Ditandai gejala demam tinggi, batuk, dan sesak nafas. Juga diikuti rasa kesemutan dan kebas. Kesemutan biasanya terasa di sekujur tubuh, khususnya pada ujung jari kaki dan tangan karena virus menyerang sistem saraf tepi. Bila keadaan itu tidak segera diatasi, serangan akan berlanjut ke organ vital. Akibatnya, penderita merasa sesak nafas dan lumpuh di seluruh tubuh. Gejala kesemutan juga bisa merupakan tanda penyakit spasmofilia atau tetani. Penyakit ini timbul karena kadar ion kalsium dalam darah berkurang. Penyebabnya adalah menurunnya tegangan karbon dioksida dalam paru-paru. Gejala lain yaitu kejang pada tungkai, sulit tidur, emosi labil, takut, lemah, sakit kepala sebelah atau migrain, dan hilang kesadaran. 7. Guillain-Barré syndrome. Kesemutan bisa jadi salah satu indikasi penyakit ini. Ditandai gejala demam tinggi, batuk, dan sesak nafas. Juga diikuti rasa kesemutan dan kebas. Kesemutan biasanya terasa di sekujur tubuh, khususnya pada ujung jari kaki dan tangan karena virus menyerang sistem saraf tepi. Bila keadaan itu tidak segera diatasi,
serangan akan berlanjut ke organ vital, akibatnya penderita merasa sesak nafas dan lumpuh di seluruh tubuh. 8. Cytomegalovirus atau CMV. Ada kesemutan yang didahului flu berat. Kesemutan akan menghebat mulai dari ujung jari menjalar hingga ke pusar. Penderita bisa hanya merasa kebas atau sampai sulit berjalan. Berarti sumsum tulang belakang kena radang. Ini adalah serangan virus, biasanya cytomegalovirus. Demikianlah video kali ini. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, berikan like dan subscribe yang ada dalam video ini.